Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait panel project dari mata kuliah peningkatan citra digital, yaitu dengan judul sistem pengenalan multi user berbasis citra retina. Next. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan dulu terkait anggota tim kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Julianda Nukman. Yuk. Saya Firman Prayoga. Saya Alrehman Satriawan. Dan saya Rahman Nur Aiza. Next. Pada bagian yang pertama yaitu terkait pendahuluan dan sebelumnya yaitu latar belakang. Pada diskusi kali ini dilatar belakangi oleh 3 segmen, yaitu yang pertama fenomena terkini, dan yang kedua permasalahan, dan yang ketiga yaitu solusi. Yang pertama terkait fenomena terkini, keamanan data global saat ini menghadapi tantangan besar seiring dengan melonjaknya kasus kebocoran data dan insiden peretasan cyber. Metode konvensional seperti kata sandi atau PIN terbukti memiliki kerentanan yang tinggi terhadap tindakan duplikasi dan kelalaian pengguna. Kegagalan sistem keamanan pada instansi kritis berpotensi meruntuhkan privasi sekaligus kepercayaan publik terhadap tata kelola data digital. Oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur verifikasi modern yang memanfaatkan karakteristik biologis manusia yang bersifat unik dan absolut. Kedua yaitu permasalahannya, yaitu pola vaskular retina mulai dieksplorasi sebagai teknologi biometrik karena memiliki tingkat diskriminatif yang sangat tinggi pada setiap individu. Karakteristik internal ini menawarkan tingkat keamanan tinggi karena letaknya di dalam anatomi mata sehingga mustahil dipalsukan secara fisik. Namun tantangan utama dalam pemrosesan citra ini adalah adanya variasi kualitas pencahayaan fundus retina yang tidak homogen. Kondisi tersebut menuntut adanya tahapan perbaikan kontras lokal serta ekstraksi fitur linear sebelum dilakukan proses klasifikasi. Untuk itu kami mengusulkan solusi, yaitu sebuah sistem pengenalan multi user berbasis alur pemrosesan citra retina digital. Metode Clahe diimplementasikan pada tahap awal untuk menormalisasikan intensitas cahaya sekaligus meningkatkan kontras lokal pada citra retina. Langkah berikutnya melibatkan penggunaan match filter yang berfungsi untuk mengekstraksi geometri pembuluh darah berdasarkan pola linearnya. Terakhir yaitu performa pengenalan identitas dianalisis menggunakan algoritma K-nearest-neighbor atau KNN untuk mengukur tingkat akurasi komputasi keseluruhan pipeline. Next. Selanjutnya yaitu ada definisi. Di sini ada 4 buah definisi. Yang pertama, citra retina merupakan proyeksi digital struktur dalam mata yang menampilkan jaringan pembuluh darah unik sebagai fitur identitas biometrik. Kedua, metode Clahe digunakan pada tahap pra-pemrosesan untuk meningkatkan kontras lokal melalui pembagian blok kecil sekaligus membatasi penguatan noise. Ketiga, teknik match filter mengillustrasi fitur dengan memanfaatkan kernel dual dimensi yang diputar pada berbagai sudut untuk mendeteksi pola garis pembuluh darah. Algoritma K-nearest-neighbor mengklasifikasikan identitas pengguna baru berdasarkan kedekatan jarak vektor fiturnya dengan data latih terdekat. Selanjutnya ada aplikasi nyatanya, yaitu digunakan pada fasilitas berkeamanan tinggi, sektor finansial dan perbankan, serta sektor kesehatan. Selanjutnya ada tantangannya, yaitu variasi eliminasi citra. Perbedaan intensitas pantulan cahaya flash dari kamera fundus saat pengambilan gambar retina seringkali menyembunyikan pola pembuluh darah halus. Kompleksitas komputasi, yaitu proses rotasi kernel pada match filter di berbagai sudut, misalnya 15 derajat hingga 180 derajat, yaitu membutuhkan beban komputasi yang tinggi sehingga berpengaruh pada waktu respon sistem. Dan yang ketiga yaitu tantangan optimasi parameter, yaitu menentukan ukuran grid yang tepat pada Clahe serta mencari nilai yang paling optimal pada algoritma KNN agar model tidak mengalami overfitting atau underfitting saat mengenali proyek banyak pengguna sekaligus. Terakhir yaitu tujuannya yaitu mengimplementasikan pipeline algoritma pengolahan citra menggunakan Clahe untuk perbaikan kontras dan match filter untuk ekstraksi fitur pembuluh darah retina. Tujuan yang kedua yaitu membangun model klasifikasi multi user menggunakan algoritma K-nearest-neighbor berdasarkan fitur pembuluh darah yang telah diekstraksi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis performa sistem secara kuantitatif
dengan mengukur tingkat metrik evaluasi seperti akurasi presisi dan waktu komputasi yang dibutuhkan dari proses masukan citra hingga keluaran identitas pengguna. Next. Berikutnya ada dataset. Di sini sebuah pertama dan nama dataset. Di sini kita menggunakan dua dataset, yaitu ChessDB1 dan dataset ODIR 5K. Nah, di ChessDB1 atau Childhood and Healthy Study in England Database 1 merupakan dataset segmentasi pembuluh darah retina biner yang terdiri dari 28 citra fundus beresolusi tinggi, yaitu 999 dikali 960 piksel. Dataset ini dikembangkan dari mata kiri dan mata kanan 14 mahasiswa di Inggris. Berikutnya ada dataset ODIR 5K, yaitu dataset klinis skala besar yang mempresentasikan rekam medis dunia nyata, dikumpulkan oleh Sanggong Medical Technology dari berbagai pusat kesehatan di China. Lanjut. Berikutnya ada sumber dan akses. Kedua dataset diperoleh dari repositori terbuka, terpercaya guna menjaga validitas, originalitas, dan reproduksibilitas eksperimen digital dalam riset medis ini. ChessDB1 diperoleh secara terbuka melalui repositori publik GitHub kontributor aslinya. Dataset ini lahir dari proyek penelitian medis nasional di Inggris yang berfokus pada analisis korelasi kesehatan pembuluh darah kardiovaskular pada anak-anak sejak usia dini. Sementara ODIR 5K diakses secara resmi melalui platform tantangan klinis Sanggong Medical Technology. Selanjutnya ada kuantitas dan resolusi, kontras skala dan ketajaman detail. Dataset yang pertama memiliki kuantitas terbatas, yaitu 28 citra retina, namun dengan resolusi tinggi yang homogen, yaitu 999 dikali 960 piksel. Resolusi seragam ini sangat mendukung deteksi pembuluh darah mikroretina tanpa kehilangan detail spesial saat processing. Sebaliknya, dataset ODIR 5K menawarkan data masif berisi citra dari 5.000 pasien mata kiri dan kanan, total 10.000 citra, dengan resolusi bervariasi akibat perbedaan kamera fundus klinis. Next. Kuantitas dan resolusi. Yang pertama ada format filenya, yaitu format JPEG, format standar lossy compression yang digunakan untuk menyimpan citra mentah fundus asli pada kedua data yang digunakan. Kemudian ada format PNG yang digunakan khusus untuk citra ground truth. Pada ChessDB1 menerapkan lossless compression untuk memastikan akurasi data koordinat piksel biner hasil anotasi manual dokter ahli mata tidak mengalami degradasi kualitas. Berikutnya yang terakhir ada metadata CSV pada ODIR 5K. Data citra retina diperkaya dengan rekam medis tabular yang memuat metadata klinis pasien seperti rentang usia, jenis kelamin, serta catatan diagnosis klinis terstruktur langsung dari dokter spesialis mata. Next. Berikutnya ada perbedaan distribusi kelas. Di segmentasi ChessDB1, untuk tugas segmentasi di distribusi kelas dibagi menjadi biner, tingkat piksel, dan background. Tantangan utama dataset ini adalah kelas imbalance ekstrim, di mana piksel pembuluh darah hanya menempati sebagian kecil area citra fundus. Di klasifikasi ODIR 5K, distribusi kelas diklasifikasikan ke dalam 8 label penyakit mata klinis, yaitu normal, ditandai dengan huruf N, diabetes, glaukoma, katarak, AMD, hipertensi, miopia, dan lainnya. Yang terakhir ada contoh visualisasi data. Secara visual, citra fundus didominasi oleh spektrum warna merah, orange, kuning yang merepresentasikan jaringan retina bagian belakang manusia. Sementara citra ChessDB1 menyajikan
visual tajam pembuluh darah yang bersih, citra patologis klinis nyata dari Odir Van C memuat visualisasi anomali nyata seperti eskudat, perdarahan bintik hingga atrofi papil saraf optik. Oke, yang berikutnya itu ada metodologi, yang dimana di sini pertama kita bahas tentang analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan di sini terbagi menjadi dua, ada kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan fungsional. Di sini pertama-tama kita bahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Di sini kebutuhan perangkat lunak ada yang pertama ada Python versi 3.10.11 yang dimana ini merupakan Python yang saya gunakan, dimana ini digunakan sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu untuk berikutnya ada library yang saya gunakan, ada Streamlit, yang dimana Streamlit ini berfungsi sebagai framework utama untuk membangun antarmuka pengguna GUI berbasis web secara interaktif. Lalu ada OpenCV. OpenCV sendiri digunakan untuk membaca citra yang dimana mengubah dimensi, lalu melakukan operasi Gaussian blur dan mengubah konversi linear 2D. Lalu yang berikutnya ada NumPy, yang dimana ini juga digunakan untuk memanipulasi matriks gambar dan representasi array numerik pada ekstraksi fitur. Lalu yang berikutnya ada OS atau Operating System Standard Library, yang dimana ini juga digunakan untuk menangani interaksi dengan sistem operasi host yang meliputi pemeriksaan eksistensi direktori penyimpanan, pembuatan folder dataset baru, dan penggabungan jalur path berkas secara aman. Lalu yang terakhir ada AMAT, yang dimana digunakan untuk operasi akar kuadrat pada fungsi perhitungan jarak matematika manual. Lalu yang berikutnya ada kebutuhan fungsional, di mana sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fungsi pendaftaran atau enrollment, yang dimana sistem harus bisa menerima input nama pengguna dan berkas citra retina, lalu memprosesnya melalui alur PCD, lalu menyimpannya ke database memori. Lalu yang berikutnya ada fungsi authentication atau recognition, yang dimana sistem harus mampu membandingkan citra retina uji dengan seluruh basis data pengguna secara real time berbasis perhitungan jarak terkecil menggunakan KNN atau K-nearest neighbor. Lalu berikutnya ada fungsi manajemen data, yang dimana sistem harus menyediakan transparansi data untuk melihat jumlah pengguna terdaftar dan dimensi fitur yang terbentuk. Oke, yang berikutnya ada spesifikasi data penelitian, yang mana sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang dimana kita di sini menggunakan sumber dataset ODIR 5K, yang dimana data digunakan itu didapatkan secara sekunder dari repository publik Eagle, merujuk pada dataset Popular Disease Intelligence Recognition. Ya, di sini ini merupakan link yang merujuk kepada Kaggle tersebut. Lalu, kelompok kami melakukan filtering data secara spesifik untuk mengekstrak hanya citra retina dalam kondisi sehat atau normal untuk representasi identitas. Nah, adapun alasan kenapa kami memilih kondisi sehat dan normal itu karena untuk memudahkan kami untuk melihat pembuluh darah dari retina itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada tahapan pengolahan citra, yang dimana di sini tahapan pertamanya itu ada akuisisi citra retina, di mana sistem menerima citra retina dari pengguna, lalu mengubah gambar tersebut menjadi matriks pixel RGB untuk diproses. Lalu tahap berikutnya ada ekstraksi green channel, yang dimana kita memilih metode ini karena warna hijau itu merupakan metode yang paling efektif untuk melihat pembuluh darah, karena pembuluh darah terlihat lebih jelas dibanding kanal lainnya. Lalu itu ada metode berikutnya yaitu histogram equalization, yang dimana ini berfungsi untuk meningkatkan kontras citra, lalu memperjelas perbedaan pembuluh darah dan latar belakang. Lalu yang berikutnya ada Gaussian blur. Gaussian blur sendiri memiliki fungsi sebagai untuk mengurangi noise pada citra, lalu membuat hasil ekstraksi menjadi lebih stabil. Lalu setelah dilakukan Gaussian blur ada magic filter, yang dimana ini juga berfungsi untuk mempertegas pola pembuluh darah retina, lalu dia juga menonjolkan struktur garis pembuluh darah. Lalu setelah dilakukannya magic filter, lalu tahap terakhir yaitu ekstraksi fitur, yang dimana citra diubah menjadi ukuran 64x64 pixel, lalu dilakukannya flattening dan normalisasi sehingga menghasilkan 4096 fitur. Berikutnya ada metode identifikasi KNN atau K-nearest neighbor dan mekanisme KNN. Metode KNN ini sendiri digunakan untuk mengenali identitas pengguna berdasarkan kemiripan pola retina. Setelah citra retina diubah menjadi vektor fitur, sistem menghitung jarak Euclidean antara data uji dan seluruh data yang tersimpan pada database. Karena nilai K yang digunakan adalah 1,
sistem hanya memilih satu data dengan jarak paling kecil sebagai kandidat identitas. Selanjutnya hasil tersebut divalidasi menggunakan threshold keamanan untuk menentukan apakah pengguna dikenali atau tidak. Adapun rumus dari Euclidean distance ini sendiri dapat dilihat dari PPT ini, yaitu D sama dengan ini. Lalu masuk ke penjelasan berikutnya tentang implementasi sistem. Implementasi sistem ini dapat kalian sendiri. Di sini ada halaman pendaftaran, lalu ada halaman pengenalan, lalu berikutnya ada halaman database. Nah, di sini pada halaman pendaftaran user wajib memasukkan nama pengguna serta foto citra. Lalu setelah citra dimasukkan, user bisa masuk ke halaman pengenalan. Nah, user tinggal memasukkan foto. Nah, nanti dari foto tersebut hasilnya akan seperti ini. Akan muncul metode-metode yang digunakan seperti match filter, Gaussian blur, histogram equation, green channel. Lalu setelah berhasil dikenali, sistem akan menunjukkan bahwa data tersebut diterima dan akan menyebutkan nama dari pemilik retina tersebut. Lalu berikutnya ada halaman database. Halaman database sendiri ini digunakan sebagai parasi data, jadi mana user dapat melihat datanya sendiri ketika user menginputkan retinanya akan masuk sini. Jadi user juga bisa lihat database dari dia sendiri. Baik, selanjutnya mengenai analisis dan juga kesimpulan. Analisis yang pertama yaitu mengenai relevansi teori dan juga klasifikasi KNN. Kanal hijau dan klip mengekstraksi green channel dan menghasilkan kontras partikular terbaik, mengungguli HA global yang memicu noise dan gamma correction. Selanjutnya, filter dan isolasi vaskular, Gaussian blur sukses mereduksi noise, sementara operator Sobel dan match filter kernel 1553 secara presisi mengisolasi citra biner pembuluh darah. Lalu optimasi pipeline pengolahan citra. Keamanan biometrik itu selaras dengan Susetian Nitias penelitian yang kami baca, yaitu pola retina bersifat unik dan mustahil dipalsukan dari luar karena letak anatomisnya. Selanjutnya, akurasi KNN, fitur pembuluh darah yang bersih meminimalkan intra-class variance sehingga kalkulasi jarak vektor pada KNN akurat untuk pengenalan banyak pengguna atau multi-user. Next. Selanjutnya, kesimpulannya, pipeline tervalidasi yaitu kombinasi green channel, Clahe, Gaussian blur, dan Sobel terbukti sukses meningkatkan kualitas citra dan visualisasi struktur fundus mata secara signifikan. Ekstraksi biometrik andal yaitu metode match filter mampu mengekstraksi biometri pembuluh darah retina secara presisi, menghasilkan representasi fitur biometrik yang unik dan aman. Selanjutnya, klasifikasi multi-user sukses. Arsitektur berbasis algoritma Kinnear's Neighbor atau KNN efektif membedakan identitas pengguna baru berdasarkan kedekatan jarak vektor fitur pembuluh darah. Lalu sistem kokoh yaitu karakteristik bawaan dataset, resolusi tinggi, ketimpangan kelas, dan variasi eliminasi berhasil dimitigasi melalui konfigurasi parameter yang tepat, menjamin keseimbangan ideal antara akurasi tinggi dan integritas data. Mungkin itu saja untuk presentasi kami. Berikutnya masuk ke pengujian proyeknya. Di sini langsung saja masuk ke VS Code-nya. Di sini merupakan kode yang kami gunakan dari program kami. Saja masuk ke programnya. Di sini kita buka terminal, lalu jalankan programnya di sini. Kita dapat lihat programnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di implementasi sistem. Di sini ada 3 menu, ada pendaftaran, ada recognition, dan database. Di sini untuk membuka menu recognition kita harus menginputkan data dari retina kita. Lalu ini masih kosong karena masih belum ada yang terdaftar. Oke, pertama-tama sini kita daftar dulu. Kita upload.
Untuk data yang kita gunakan itu ada data dari dataset ODIR. Saat kita pilih yang normal, di sini kita masukkan bukunya, contohnya di sini ada Julian. Lalu kita daftarkan sistem. Oke. Lalu di sini ada notifikasi sukses di mana berhasil data retina milik Julian sukses disimpan. Oke, di sini coba kita masuk ke bagian database, apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Ada ID usernya RE001, lalu jumlah fiturnya ada 490 dimensi. Lalu masuk ke recognition. Di sini coba kita upload foto yang sebelumnya. Dan kita tunggu. Nah, lalu berhasil di sini program berhasil menjalankan dengan sempurna, di mana di sini ada gambarnya Citra asli, green channel, historical equation, lalu Gaussian blur, lalu match filter. Dan di sini juga ada program Kairos Network-nya, di mana dia dapat lihat setelah dilakukan perhitungan nilainya itu 0, yang menandakan dia itu cocok dengan datanya. Ini coba kita ganti gunakan foto lain untuk mengujikan apakah benar-benar terbukti benar atau. Jadi kita coba. Nah, di sini dapat lihat proses ditolak karena retina yang diberikan itu bukan retina dari yang kita daftarkan sebelumnya. Yang dapat dilihat juga setelah dilakukan perhitungan, dapat ditunjukkan perhitungannya memiliki selisih sebesar 17,52. Mungkin itu saja untuk implementasi sistem yang saya jabarkan. Berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya Julian. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.